Kenapa sih bisnisku gagal terus? Dan gimana sih solusinya agar bisnis itu nggak gagal terus? Sebenarnya kegagalan itu biasa bagi seorang pebisnis. Hampir semuanya itu pernah mengalami kegagalan. Baik pebisnis yang sudah sukses maupun masih kecil, mereka semua itu pasti pernah mengalami kegagalan. Jadi nggak ada satupun yang nggak mengalami kegagalan. Mungkin cuman 0,1 atau 0,001% yang nggak pernah mengalami kegagalan. Jadi kegagalan itu biasa. Tapi gimana kalau gagal terus? Sudah mencoba berbagai cara, sudah mencoba berbagai macam hal, sudah berbisnis macam-macam, tapi semuanya gagal. Kenapa sih kita itu bisa gagal terus dalam bisnis dan gimana sih solusinya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke alasan yang pertama, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Alasan pertama kenapa bisnis kamu bisa gagal adalah tidak ada pembeli. Tidak ada pembeli ini artinya ya udah tidak ada yang beli, makanya kamu tutup atau gulung tikar. Tapi kenapa tidak ada pembeli? Apakah kamu pernah mencari tahu kenapa pembeli itu tidak ada? Apakah kamu pernah menanyakan ke orang kenapa orang itu tidak mau membeli produk kamu? Apakah kamu sudah mencari market yang lain yang mau untuk membeli produk kamu? Biasanya tidak ada pembeli ini itu hanyalah alasan bagi pebisnis atau pengusaha pemula untuk menutup bisnisnya, untuk menyalahkan orang lain. Ya nih, sudah aku kasih promo, sudah aku kasih diskon, sudah aku kasih macam-macam, tapi tetap mereka tidak mau membeli. Emang mereka aja sih yang nggak mau beli. Kita cenderung menyalahkan orang lain, padahal sebenarnya tidak ada pembeli itu bukan berarti produk kita itu tidak laku. Itu beda. Tidak ada pembeli sama produk kita tidak laku itu beda. Jadi tidak ada pembeli itu kemungkinan kita tidak menemukan pembeli, bukan tidak ada. Jadi contohnya, misalnya kita itu hanya mempromosikan produk kita ke status WhatsApp. Status WhatsApp itu kan yang melihat hanya kontak kita. Berapa sih kontak yang ada di handphone kita? Kontak WhatsAppnya 100, 200, 1000, 5000, 10.000. Hanya segitu. Penduduk Indonesia saja itu 250 juta. Bagaimana kamu bisa menyimpulkan tidak ada pembeli dengan hanya 1000 atau 10.000 orang? Sedangkan di luar sana itu banyak, hampir 250 juta lebih. Tapi kamu nggak pernah menawarkan ke mereka. Kamu hanya mengambil kesimpulan dari sedikit orang. Makanya saranku, kalau misalnya kalian berpikir bahwa tidak ada pembeli, maka carilah pembeli. Gimana caranya? Ya banyak. Contohnya kalian bisa mengiklankan. Kalian bisa bekerja sama dengan influencer. Kalian bisa bekerja sama dengan penjual lain katakanlah. Atau kalian bisa merekrut agen atau reseller. Banyak caranya. Tapi yang penting, yang pertama kali sebelum kalian merich atau menjangkau pembeli yang lain, kalian pastikan harus dan wajib untuk mempunyai target market yang jelas. Jadi kalian harus mempunyai data market kalian itu seperti apa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian tinggalnya di mana, kesukaannya apa, hobinya apa, pekerjaannya apa, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalian harus merinci itu semua, baru kalian mencari pembeli. Karena tanpa itu semua, kalian akan bingung. Kalian akan menganggap bahwa semua orang itu pembeli. Padahal, belum tentu orang yang kamu promokan itu adalah target market kamu. Contohnya kayak gini ya, kalau misalnya kamu jualan, katakanlah alat makeup untuk cewek. Sementara yang ada di kontak WhatsAppmu, itu semuanya atau 90% itu cowok. Atau cewek yang nggak hobi makeup. Kemudian kamu promokan di status WhatsAppmu. Ya mereka mana mau suka, mereka mana mau beli, karena mereka nggak ada ketertarikan di sana. Sedangkan di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang mencari produk make up, tapi kamu nggak nge-reach ke sana. Kamu mempromokan ke orang yang salah, sehingga produk kamu nggak laku, terlihat nggak laku. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan cepat menyimpulkan bahwa ya nih mas, produkku ini nggak laku, aku sudah promokan kesini tapi nggak laku. Ya mungkin target marketmu nggak ada di sana. Kemudian yang nomor 2 adalah keuangan yang buruk. Well, keuangan yang buruk ini kalau pebisnis pemula aku sangat maklumi banget, karena mereka biasanya itu kurang tahu atau kurang pengalaman dalam manage atau mengatur keuangan. Katakanlah, oke, omsetnya itu gede. Katakanlah pertama kali bisnis, dalam bulan pertama omsetnya itu bisa ratusan juta katakanlah per bulan. Tapi ternyata itu nggak ada profitnya sama sekali, malah rugi. Padahal omsetnya, pendapatannya, pemasukannya itu ratusan juta, katakanlah 100 juta ya, 100 juta per bulan, tek di bulan pertama.
tapi dia itu nggak ada uang, nggak pegang uang. Bahkan mereka itu nggak bisa bayar supplier atau penyetok bahan baku atau karyawan bahkan. Lah ini uangnya kemana? Nah itu karena manajemen keuangan yang buruk. Kemungkinan omset kamu besar tapi pengeluaran kamu juga besar. Ingat ya, omset itu pemasukan, bukan profit. Kalau profit itu keuntungan, kalau omset itu pemasukan. Jadi meskipun kamu pemasukannya itu gede, katakanlah 100 juta per bulan pada bulan pertama, tapi kalau pengeluaran kamu itu 120 juta, ya sama aja dong. Katakanlah kamu mengeluarkan untuk beli bahan bakunya terlalu banyak. Jadi kamu beli bahan baku yang terlalu banyak sehingga biayanya naik, biayanya tinggi di bahan baku. Terus kamu katakanlah rekrut karyawan yang banyak. Pemikiran kamu biar prosesnya cepat selesai. Karena itu kamu rekrut karyawan banyak. Dan kamu nggak mampu membayar mereka. Karena ya pembayarannya, cost yang kamu keluarkan itu banyak, sedangkan omsetnya hanya 100 juta. Nah, hal-hal seperti itu harus kita atur. Jadi nggak bisa di awal kita langsung, misalkan stok bahan baku langsung banyak, misalkan rekrut karyawan langsung banyak, terus misalkan beli gudang atau beli itu langsung banyak, langsung gede. Nggak bisa kayak gitu, ada pengaturan keuangannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah lokasi. Nah, lokasi ini kalau di bisnis offline itu biasanya lokasi menentukan prestasi ya. Jadi lokasinya di mana itu menentukan seberapa besar kita mendapatkan keuntungan atau mendapatkan pembelian. Misalnya kita target marketnya adalah anak-anak kampus, otomatis lokasi yang strategis adalah lokasi yang di dekat kampus, yang di sana banyak anak kampus, bukan lokasi katakanlah di pedesaan yang nggak ada kampusnya. Nah, kalau di online, lokasi itu tempat kita menjual. Katakanlah kayak tadi ada status WhatsApp, ada Instagram, katakanlah Facebook, ada marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ada website, kemudian ada customer database, kemudian ada apalagi ya, YouTube, TikTok dan sebagainya. Banyak sekali channelnya, istilahnya tempat atau lokasinya. Nah, kalau misalkan lokasinya ini nggak cocok atau di sana itu ternyata target market kita itu sedikit, nah akibatnya tidak ada yang beli. Ya udah, kita bakal tutup, kita bakal gagal hanya karena lokasinya salah. Terus gimana caranya menentukan lokasi yang benar? Well, di video sebelumnya aku sudah sering bilang bahwa kalau misalnya kita mau mulai bisnis, pastikan untuk menggunakan semua channel penjualan. Maksudnya kalau misalnya kita di online ya, pastikan menggunakan semuanya. Kalian pakai sosial media, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kalian pakai aplikasi chat, WhatsApp, Line, Telegram, dan sebagainya. Kalian pakai website pribadi. Kalian pakai marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan sebagainya. Kalian pakai semuanya dan lihat mana yang penjualannya paling banyak, mana yang orang paling banyak tanya. Nah, disitulah nanti kalian fokuskan di sana. Jadi kalian pilih nih 1 atau 2 tertinggi. Misalnya yang penjualannya paling banyak ternyata itu di Instagram. Ya udah, kalian fokuskan di Instagram aja. Kayak gitu. Jangan baru pertama mulai kamu hanya mengiklankan di katakanlah di marketplace saja. Terus ternyata marketplace gak ada yang beli, maka kamu langsung tutup. Ya jangan kayak gitu. Iklankan di semuanya. Bisa jadi pembelimu gak ada di sana, oke? Kemudian yang nomor 4 adalah tim. Tim yang aku maksud ini adalah tim internal, tapi tidak hanya sebatas itu. Bisa jadi tim eksternalnya atau partner bisnisnya. Contohnya, kalau misalnya kita sebagai dropshipper, kita kan nggak ada tim. Nah, kita juga bisa gagal karena supplier. Karena supplier yang bekerja sama dengan kita. Contohnya kita mendapatkan pesanan tapi supplier ngirimnya lama. Kita bisa gagal dong. Atau kalau misalnya kita jadi pemilik bisnis, tim internal kita, misalnya kita punya bagian produksi. Bagian produksi gagal memproduksi barang. Otomatis barang yang kita kirimkan ke customer kualitasnya jelek. Maka kita bisa gagal. Kita bisa kehilangan pelanggan karena tim. Lalu bagaimana agar membuat tim kita baik? Ada banyak hal, aku share secara singkat saja. Yang pertama, kalian filter di rekrutmen. Jadi saat merekrut orang, itu jangan karena alasan pribadi. Tapi kalian harus punya standar. Jangan hanya karena dia itu keluargaku, dia itu saudaraku, dia itu temanku, dia itu pacarku, dia itu mantanku dan sebagainya. Hanya karena itu hubungan pribadi, atau hanya karena dia itu baik sama aku, dulu mau menolongku, akhirnya aku mau ngerekrut dia untuk jadi timku. Jangan hanya karena alasan itu kamu ngerekrut tim. Apakah dia itu cocok untuk pekerjaan ini? Misalnya dia itu nanti di bagian marketing. Apakah dia itu bisa marketing? Apakah dia itu handal dalam melakukan marketing?
Apakah dia itu sudah terbukti melakukan marketing dengan benar? Apakah dia itu punya skill yang dibutuhkan sebagai seorang marketing? Nah, itu kamu harus punya itu. Kamu harus lihat dari sisi itu, bukan lihat dari sisi personal. Itu dari rekrutmen. Kemudian dari setelah dia masuk, pastikan kamu melatih dia, memperkenalkan semua hal yang berhubungan dengan pekerjaannya dia. Jangan langsung dibiarkan, jangan langsung dia mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang pengalamannya dia. Enggak. Dia yang harus menyesuaikan ke perusahaan kamu, karena kamu punya standar. Karena kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang dia tahu, karena kamu percaya sama dia, sehingga dia melakukan apapun dengan yang dia tahu, maka itu bisa berdampak sama bisnismu. Bisa jadi itu nggak sinkron antara tim marketing sama katakanlah dengan customer service. Tim marketing ngomong A, customer service ngomong B. Nah, itu nanti nggak akan sinkron dan berakibat atau berpotensi membuat bisnismu gagal. Oke? Kemudian yang kelima adalah tidak punya keunikan. Well, di zaman sekarang kalau misalkan bisnis tidak punya keunikan, mending berhenti aja deh. Karena apa ya? Sekarang itu banyak sekali pilihan teman-teman. Bisnis itu udah banyak sekali, udah menjamur. Ada misalnya kalian jualan apa, keripik itu ada banyak sekali merek. Sepatu itu udah banyak sekali merek, udah banyak sekali penjualnya. Kalau kalian nggak punya keunikan yang bikin orang itu noleh, orang itu memperhatikan kalian, kalau kalian nggak punya keunikan satu pun, kalian hanya tiru-tiru orang, kalian hanya tiru supplier katakanlah, atau tiru kompetitor sukses bisnis ini, kalian tiru caranya, kalian tiru keunikannya dia, kalian istilahnya meniru apapun yang dia lakukan, dan kalian itu nggak punya keunikan sendiri, ya gimana customer mau noleh ke kalian? Nggak kayak gitu teman-teman. Bisnis itu nggak kayak gitu. Bukan berarti kalau misalnya orang itu berhasil, kalau kita menjalankan apa yang orang itu lakukan atau melakukan hal yang sama, berarti kita juga akan berhasil. Nggak kayak gitu. Justru kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang berbeda, customer akan melirik kita dan membuat kita bisa berhasil nantinya. Kemudian yang nomor 6 masih berhubungan dengan yang tadi adalah ikut-ikutan. Nah, kalau ikut-ikutan ini tuh banyak sekali teman-teman yang ya kayak yang aku bilang tadi. Jadi kalau misalnya ada temennya ini sukses bisnis A, bisnis baju katakanlah, dia itu ikut-ikutan bisnis baju. Terus tanya temennya, gimana sih caranya bikin bisnis baju? Gimana sih caranya jualan baju yang baik? Aku mau dong, ajarin dong. Nah, kalau misalnya kita mengikuti dia, itu itu nggak make sense teman-teman. Jadi gini, kenapa kita itu nggak bisa mengikuti orang yang sudah berhasil? Kalau misalkan ada satu orang berhasil, teman kalian ini berhasil, katakanlah bisnis baju, kalian tanya ke dia dan kalian mengikuti caranya dia, belum tentu kalian itu berhasil. Kenapa? Yang pertama, kalian tidak punya kemampuan yang sama dengan dia. Oke? Yang kedua, kalian tidak punya latar belakang yang sama dengan dia atau pengalaman yang sama dengan dia. Bisa jadi dia sebelumnya sudah pernah bisnis baju. Bisa jadi dia sebelumnya pernah bekerja di konveksi atau bekerja di perusahaan yang membuat baju. Bisa jadi saudaranya adalah orang yang pintar bikin baju dan ngajarin dia. Itu, dia punya pengalaman. Kemudian yang ketiga, dia punya modal yang kamu nggak punya. Katakanlah dia itu meneruskan pabrik dari saudaranya. Atau dia itu punya uang untuk membuat pabrik sendiri, sedangkan kamu nggak punya. Kemudian yang keempat, waktu, timing. Bisa jadi saat dia mulai, itu bisnis fashion lagi naik, dan dia adalah orang pertama yang mempelopori fashion itu, sehingga orang-orang banyak yang tertarik ke dia. Tapi kondisi di mana kamu akan memulai bisnis, itu orang sudah mengenal brand ini, orang sudah mengenal fashion ini. Kalau kamu ikut-ikutan, ya orang nggak akan melihat kamu, orang sudah melihat ini kompetitor kamu, orang sudah melihat teman kamu ini, kayak gitu. Dan masih banyak alasan lagi kenapa kamu itu nggak bisa ikut-ikutan. Jadi jangan pernah ngelihat bahwa kalau misalnya temanku bisnis ini, aku ikut-ikutan bisnis ini sehingga aku akan berhasil nantinya. Nggak kayak gitu teman-teman. Kemudian yang ketujuh, seperti yang aku bilang tadi, adalah kurang pengalaman. Kurang pengalaman ini banyak hal. Bisa jadi kita kurang pengalaman dari sisi teknisnya itu kayak gini. Misalnya kita jualan keripik, kita tuh nggak tahu keripik yang enak itu kayak gimana, cara bikin keripik itu ya kayak gimana, bahan bakunya itu apa saja. Atau kita jualan sepatu, kita nggak tahu sepatu yang bagus itu bahannya dibuat dari apa, cara pembuatannya seperti apa, kemudian cara merawat sepatu itu seperti apa, cara packaging sepatu itu seperti apa. Karena apa? Kita sebelumnya belum pernah melakukan hal itu. Kita sebelumnya belum pernah bekerja di tempat yang memproduksi sepatu. Jadi kita kekurangan kemampuan atau pengalaman di bidang ini.
Kemudian dari sisi non teknis, dari sisi bisnisnya, kita itu nggak tahu caranya bikin bisnis kayak gimana. Kita tuh nggak tahu sistem yang ada di dalam bisnis itu kayak gimana. Kita nggak tahu cara jualan yang baik itu kayak gimana. Kita nggak tahu caranya kerjasama dengan partner bisnis, kayak supplier, kayak agen, kemudian kayak ekspedisi dan sebagainya. Itu cara kerjasamanya kayak gimana. Kemudian kita tidak tahu cara mengelola uangnya itu kayak gimana. Dan kalau misalnya kita tidak punya modal, kita itu nggak tahu gimana caranya cari investor yang tepat, cara cari uang untuk mendapatkan modal untuk bisnis ini. Kurangnya pengalaman di masa lalu ini membuat kita itu kalau misalnya terjun langsung itu kemungkinan berhasil itu ada, tapi kemungkinan gagalnya itu lebih banyak. Tapi jangan khawatir, karena kalau misalnya kalian mencoba sekalipun kalian gagal, itu akan jadi pengalaman kalian. Misalnya kalian berbisnis, terus kalian coba-coba buat sepatu, ternyata gagal, gak masalah, itu akan jadi pengalaman kalian. Kalau misalnya kalian punya ide atau punya keinginan untuk bikin bisnis lagi, kalian sudah pengalaman sebelumnya. Oke, kemudian yang terakhir adalah tidak punya rencana. Oke, tidak punya rencana ini mungkin banyak sekali dari teman-teman yang bisnis itu hanya karena ingin dapat uang, ingin dapat keuntungan, ingin kaya dan sebagainya, tanpa memiliki rencana. Bukan rencana untuk kaya ya, tapi rencana untuk menjalankan bisnis ini. Kalau aku biasanya membuat bisnis itu pasti ada rencana minimal itu 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun itu kita ngapain aja. Tiap bulannya target yang ingin kita capai itu apa saja. Cara mencapai target itu kayak gimana. Kemudian di breakdown lagi menjadi per minggu. Kemudian di breakdown lagi menjadi per hari. Kemudian di breakdown lagi menjadi per orang. Siapa saja yang targetnya ini, siapa saja yang targetnya ini. Itu biasanya yang kurang dari teman-teman. Jadi teman-teman nggak merencanakan ini nanti itu bakal larinya itu bakal kemana. Makanya banyak sekali teman-teman yang mengincar keuntungan di awal itu gede. Mengincar ya kalau misalnya aku bisa untung gede, ngapain aku harus untung kecil, ngapain aku harus kasih diskon, ngapain aku harus rugi, ngapain aku harus investasi di suatu promo. Aku tahu biasanya teman-teman itu kalau memarketingkan sesuatu atau mempromosikan produknya dia itu promonya asal gitu. Pokoknya udah promo, mau beli terserah, mau nggak beli juga terserah kayak gitu. Kalau beli ya untung, kalau enggak ya udah terserah. Aku contohkan aja ya, rencana itu kayak gimana sih maksudnya. Jadi contohnya kayak gini, kalau misalnya di bulan pertama itu kita target adalah user atau pembelian. Seberapa banyak pembelian yang bisa kita buat. Masalah untung itu kita pikirkan nanti. Kita rugi pun nggak apa-apa. At least banyak orang yang mencoba. Katakanlah kita jualan makanan, banyak orang yang mencoba makanan itu. Itu dulu. Untung mah nanti aja. Dan caranya itu biasanya kita promo di awal 50 atau 100 atau 1000 ya. 1000 pembeli pertama mendapatkan porsi yang gratis dari jam sekian sampai jam sekian. Makanya orang berbondong-bondong ke sana untuk membeli. Biar apa? Biar orang tahu, biar orang merasakan. Kalau misalkan nggak untung gimana? Ini bisnis loh, masa bisnis nggak untung? Ya sekarang nggak untung nggak masalah. At least banyak orang yang tahu. Nanti baru bulan kedua itu kita memperkenalkan produk kita yang lain, katakanlah kayak gitu, atau memperkenalkan toko baru, atau memperkenalkan promo-promo yang lain, atau memperkenalkan menu baru. Nah, at least kita itu mendatangkan pembeli dulu, baru di bulan ketiga, keempat, kelima, baru kita mencari untung di sana. Nggak masalah, at least kita punya rencana dalam waktu paling tidak 1 tahun. Dan rencana ini nggak bisa hanya 1, harus ada plan A, B, C, paling tidak 3 plan. Buat apa? Kalau misalnya rencana kita itu gagal, rencana A gagal, kita itu bisa beralih ke rencana B. Jadi kita sudah tahu kalau misalnya ternyata saat kita melakukan promo, tiba-tiba nggak ada pembeli. Itu kan di luar rencana kita. Maka kita akan lakukan apa, itu kita sudah tahu, karena kita sudah merencanakan di awal. Kayak gitu teman-teman, oke? Oke, itu tadi 8 alasan kenapa bisnis itu bisa gagal terus dan gimana caranya agar bisnis itu tidak gagal lagi. Sekali lagi, sebagai seorang pengusaha atau pebisnis, gagal itu biasa. Yang penting kalian itu bisa bangkit dari kegagalan. Yang penting kalian itu bisa mempelajari sesuatu dari kegagalan itu dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk melangkah ke depannya. Oh ya, kalau misalnya kalian ingin lihat video bisnis lainnya, kalian bisa cek link di description box di bawah. Ada banyak sekali video bisnis yang bisa kalian pelajari dan bisa menjadi inspirasi bagi kalian untuk menjalankan bisnis yang sukses nantinya, oke? Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia, karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.